Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, 1 dari 5 terdakwa dituntut hukuman mati. Sementara itu 4 terdakwa lainnya dituntut hukuman 20 tahun penjara. Kelima terdakwa itu dikenakan pasal berlapis, salah satunya mengenai pembunuhan berencana dengan hukuman selama 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pada bulan April tahun 2016, masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu digemparkan dengan penemuan jenazah seorang gadis berusia 14 tahun. Dikabarkan jenazah tersebut bernama Yuyun, seorang siswa sekolah menengah pertama yang dikabarkan hilang oleh keluarganya lalu ditemukan tewas di tengah-tengah kebun karet, di mana lokasi tersebut adalah lokasi yang biasa ia lewati ketika seusai pulang sekolah. Sungguh naas, di usianya yang masih sangat belia, Yuyun mengalami serangkaian peristiwa yang sangat memilukan. Yuyun diperkosa, lalu dibunuh dan dibuang jenazahnya ke tepi jurang oleh ke-14 orang pelaku. Bagaimana peristiwa memilukan itu bisa terjadi dan seperti apa kronologinya? Untuk itu, Mokge akan merangkumnya dalam segmen Jejak Peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gue bahas kronologi selengkapnya tentang kematian Yuyun, kita bakal masuk ke profil Yuyun terlebih dahulu. Yuyun adalah seorang anak perempuan dari pasangan Yakin dan Yasa. Yuyun juga mempunyai saudara laki-laki. Nah, orang tua Yuyun ini berprofesi sebagai seorang petani. Karena ladang pertaniannya itu cukup jauh dari rumahnya, orang tua Yuyun itu sering meninggalkan Yuyun dan saudara laki-lakinya di rumah sendirian. Karena orang tua dari Yuyun ini sering menginap di kebun mereka dan pulang ke rumah hanya seminggu sekali. Dari situlah Yuyun menjadi anak yang mandiri dan dipercaya oleh orang tuanya untuk mengurus rumah dan saudara laki-lakinya. Yuyun di sekolah juga dikenal sebagai orang yang sangat periang dan humble secara bergaul. Maka dari itu, Yuyun cukup terkenal di kalangan guru dan siswa-siswa lain di sekolahnya. Yuyun juga dikenal sebagai siswa yang berprestasi di sekolahnya. Dan dibuktikan dengan Yuyun tidak pernah beranjak dari posisi 3 besar ranking di kelasnya. Sebetulnya, kehidupan keluarga Yuyun itu sangat harmonis dan bahagia. Namun, keluarga Yuyun hidup di lingkungan yang menurut gua tidak sehat. Yang sangat disayangkan, keluarga Yuyun hidup dalam lingkungan yang kurang sehat menurut gua ya. Selain berprofesi sebagai petani, banyak warga juga yang profesi sebagai penjual minuman tuak. Selain banyak warga yang berprofesi sebagai penjual tuak, banyak juga kalangan remaja yang saat itu banyak yang putus sekolah di desanya. Karena perdagangan tuak yang begitu bebas di daerah tersebut, banyak pemuda-pemuda, bahkan pemuda di bawah umur itu sudah mabuk-mabukan, bahkan itu dilakukan pada siang hari. Dengan lingkungan seperti itu, ya mungkin banyak hal-hal yang buruk atau pengaruh-pengaruh buruk kepada warga-warga yang lainnya juga. Dari sini kita dapat simpulkan bagaimana kronologi kematian Yuyun itu bisa terjadi. Langsung aja kita masuk ke kronologinya. Pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2016, 14 remaja sedang melakukan pesta miras di desa tersebut. Ke-14 remaja ini bernama Zainal 23 tahun, Dedi 20 tahun, Bobby 20 tahun, Tommy 19 tahun, Sukut 19 tahun, Faisal 19 tahun, Febri 19 tahun, Sulaiman 19 tahun, Dahlan 17 tahun, dan sisanya adalah pelajar yang masih di bawah umur. Bahkan ada salah satu yang berusia masih 13 tahun. Pesta tuak itu dilakukan di sebuah saung di area perkebunan karet. Mereka berpesta miras tersebut dilakukan pada siang hari dan sangat terang-terangan pada saat waktu itu. Tepat pada jam 1 siang, Yuyun seusai pulang sekolah masih berseragam pramuka melintasi area tersebut dengan membawa alas meja dan bendera merah putih yang akan dia cuci untuk persiapan upacara pada hari Senin. Sebetulnya Yuyun di situ sudah mulai curiga dengan melihat 14 orang pemuda tersebut dengan keadaan yang sedang mabuk. Dari situlah sebetulnya Yuyun berencana untuk kembali ke sekolah dan tidak melanjutkan pulang ke rumah melewati area tersebut.
Namun pada saat waktu itu, Yuyun mengesampingkan ketakutannya dan nekat melintasi ke-14 pemuda tersebut untuk pulang ke rumah. Pada saat Yuyun melintasi ke-14 orang pemuda tersebut, Yuyun tidak menengok sama sekali ke-14 orang pemuda tersebut. Namun pada saat waktu itu, Zainal selaku pimpinan dari ke-14 remaja tersebut menyuruh salah satu anggotanya untuk menyapa dan mengajak Yuyun bergabung ke dalam kelompok mereka. Akhirnya salah satu pemuda tersebut menghampiri Yuyun dan menyapa dan mengajak Yuyun bergabung untuk berpesta miras dengan kelompok pemuda tersebut. Di sini tentu saja Yuyun menolak ajakan salah satu pemuda tersebut. Namun pemuda tersebut memaksa Yuyun dengan menarik tangannya untuk bergabung ke dalam kelompok mereka. Setelah tangan Yuyun ditarik oleh satu orang pemuda tersebut, Yuyun langsung saja menepiskan tangan orang pemuda tersebut dan menolak ajakannya. Dari kejadian penolakan tersebut, banyak dari teman-teman kelompok pemuda tersebut menghampiri Yuyun dan mengerumuninya. Namun tanpa diduga pada saat itu, Yuyun langsung dibekap dari belakang dan diseret ke kebun karet. Pada saat Yuyun diseret ke kebun karet, itu mengakibatkan baju seragam pramukanya robek. Setelah memaksa dan menarik Yuyun memasuki area kebun karet, ke-14 remaja tersebut melakukan aksi kejinya dengan memperkosa Yuyun secara bergiliran. Yuyun disekap mulutnya dan dicekik lehernya. Bahkan pada saat waktu itu, Yuyun sempat berontak yang mengakibatkan ke-14 orang pelaku tersebut mengikat badan Yuyun dengan sebuah tali. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, Yuyun ditinggalkan begitu saja. Namun sebelum Yuyun ditinggalkan, ada kedua pemuda dari kelompok tersebut mengambil kayu dan memukul kepala Yuyun hingga tewas. Setelah Yuyun tewas, jenazah Yuyun dibuang ke tepi jurang oleh pelaku tersebut. Setelah yakin melihat Yuyun telah tewas, ke-14 orang pemuda ini pun kembali ke rumahnya masing-masing dan berjanji untuk menutup mulut atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap Yuyun. Setelah ke-14 pemuda tersebut kembali ke rumahnya masing-masing, di sisi lain, saudara laki-laki Yuyun tidak mendapati Yuyun pulang ke rumahnya. Maka dari itu, saudara laki-lakinya mengabari orang tuanya yang sedang berada di kebun bahwa Yuyun tidak kembali pulang pada saat waktu itu. Dari informasi itulah akhirnya kedua orang tua Yuyun kembali pulang ke rumahnya untuk mencari Yuyun. Setelah sampai di rumah, orang tua Yuyun segera bergegas mencari Yuyun ditemani oleh beberapa warga dusun tersebut. Bahkan para pelaku pada saat waktu itu ikut mencari keberadaan Yuyun. Namun hari itu Yuyun tidak ditemukan karena salah satu pelaku pada saat waktu itu bergegas untuk menutupi jenazah Yuyun dengan dedaunan pakis-pakisan. Sampai akhirnya hari itu pun mayat Yuyun tidak ditemukan. Keesokan harinya pada tanggal 4 April, kedua orang tua Yuyun dan masih ditemani warga sekitar kembali mencari keberadaan Yuyun. Warga menyusuri sekitaran kebun dan tebing-tebing yang ada di area kebun tersebut untuk mencari Yuyun. Namun pada akhirnya saat itu ada seorang warga yang berinisial DA berusia 40 tahunan melihat sesuatu yang mencurigakan dan akhirnya menghampirinya. Warga tersebut terkejut melihat ada sesosok jenazah tanpa busana dengan keadaan terlungkup dan terikat tali dengan wajah-wajah yang lebam. Namun pada saat waktu itu warga tersebut masih mengenali bahwa sosok jenazah itu adalah Yuyun. Setelah Yuyun ditemukan oleh salah satu warga, semua warga langsung mengerumuninya ke lokasi tersebut. Orang tua Yuyun, ibu Yuyun menangis dan bapak Yuyun pun masih tidak percaya atas kejadian yang menimpa anaknya pada saat waktu itu. Akhirnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Singkat cerita, setelah warga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, akhirnya polisi melakukan olah TKP dan menggali informasi kepada warga sekitar kejadian. Akhirnya, pada tanggal 8 April 2016, polisi berhasil membekuk 3 pelaku, yaitu Dedi, Tommy, dan 1 orang pelaku yang usianya masih di bawah umur. Ketiga pelaku tersebut diinterogasi oleh polisi dan akhirnya mengakui seluruh perbuatannya dan membocorkan nama-nama pelaku pada saat waktu itu. Tanpa pikir lama, polisi akhirnya langsung mencari sisa dari pelaku tersebut. Namun, pada saat polisi akan menangkap seluruh pelaku tersebut, ada salah satu pelaku yang berinisial JF yang melarikan diri ke dalam hutan
dan hidup di hutan selama hampir 2 minggu. Setelah hidup di hutan selama 2 minggu, akhirnya pelaku tersebut merasa putus asa dan sampai akhirnya pelaku tersebut kembali ke rumah dan menyerahkan diri kepada polisi dengan diantarkan oleh kedua orang tuanya. Setelah semua pelaku telah ditangkap oleh polisi, akhirnya polisi melakukan adegan rekonstruksi kejadian pembunuhan dan pemerkosaan Yuyun. Dari sinilah diketahui bahwa pelaku memperkosa Yuyun berkali-kali. Bahkan pada saat waktu itu, ketika Yuyun sudah meninggal, ada beberapa dari pelaku yang masih melakukan pemerkosaan terhadap Yuyun. Bahkan ada yang melakukan secara berulang-ulang kali. Keji banget, udah meninggal masih diperkosa juga. Gila nih orang. Setelah polisi mengadakan rekonstruksi kejadian pembunuhan dan pemerkosaan Yuyun, ke-14 orang pelaku ini masuk ke dalam persidangan. Dan dalam waktu persidangan tersebut, sebetulnya keluarga Yuyun mendapatkan intimidasi dari para orang tua pelaku, di mana orang tua Yuyun mengalami ancaman dan salah satu ancamannya akan membunuh orang tua Yuyun. Gila nih orang tua, udah tahu anaknya salah, masih aja ngancem-ngancem keluarga korban. Selain orang tua Yuyun, sebetulnya ada salah satu guru yang mendapat intimidasi juga dari orang tua pelaku, di mana guru tersebut bersaksi dalam persidangan yang memberatkan hukuman kepada para pelaku tersebut dengan hukuman mati. Bahkan waktu itu publik pun merespon dengan mengusut kalau polisi atau hakim memberikan hukuman secara maksimal dan memberi hukuman mati kepada semua pelaku tanpa pandang umur. Karena merasa terancam, guru tersebut jika ingin pergi keluar rumah atau sedang mengajar di sekolah, guru tersebut selalu membawa parang di pinggangnya dan meminta pertolongan atau perlindungan kepada polisi. Karena merasa keluarga Yuyun itu sedang terancam, akhirnya orang tua Yuyun memutuskan untuk pindah rumah dari desa tersebut dan menjual rumah serta kebunnya kepada orang lain. Sambil menunggu rumah dan kebunnya terjual, keluarga Yuyun tinggal sementara di rumah dinas kepala sekolah di kaki Gunung Kaba, Bengkulu yang jaraknya 45 km dari rumah Yuyun di desa tersebut. Pada saat persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Heni Farida memutuskan Zainal yang berumur 23 tahun dihukum hukuman mati karena Zainal adalah salah satu dalang dari kejadian yang menimpa Yuyun. 3 diantaranya dihukum 20 tahun penjara dan sisanya dihukum masing-masing 10 tahun penjara. Namun ada salah satu pelaku yang usianya masih di bawah umur atau berusia 13 tahun hanya dihukum 1 tahun penjara. Cukup miris juga sih ya, kejadiannya tuh atau perlakuan para pelaku ini sangat keji. Meskipun di bawah umur ya menurut gua semuanya harus dihukum lah secara maksimal. Mana ada hukuman 1 tahun gitu. Berarti kalau sekarang udah keluar dong. Dari vonis itulah banyak masyarakat di seluruh Indonesia yang bersimpati kepada keluarga Yuyun yang akhirnya memberi sanksi sosial kepada para pelaku. Dari peristiwa Yuyun ini, akhirnya Presiden Jokowi saat itu berempati terhadap peristiwa tersebut. Sampai akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang kedua tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam Perpu tersebut memuat berbagai macam hukuman, termasuk salah satunya hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual. Nah, jadi seperti itulah nih kronologi kejadian yang menimpa Yuyun di Bengkulu pada saat waktu itu. Ya, gua kira kejadiannya cukup ironis ya, sampai-sampai Presiden Jokowi pun turun tangan dan menerbitkan sebuah perpu pada saat waktu itu. Seperti itulah kisah naas yang terjadi terhadap Yuyun. Jika ada salah kata atau kesalahan informasi dalam video ini, mohon beri pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dari kejadian yang menimpa Yuyun, kita harus selalu waspada terhadap lingkungan di sekitar kita. Sampai bertemu lagi di segmen jejak peristiwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.